Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadrati Taha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sallallahu karamallahu wajhahu, Sayyidah Aminah wa Sayyidah Abdullah wa khususan Muhammadin wa Syamsuddin Syam wa Suma. Wabillahi salamnya yang syababana fi amtillah bi mahmudah sama fi tabiyyah min nafisah khususan dari Abdul Karim bin Marzuki dalam bin Muhammad Ali bin Ibrahim harus dari Ali sebelum sampai maksud di hari bin Abdullah Zain khususan Rabbul Hinar wa ya Ahmad Idris Marzuki ya Khadijah Ad-Dunya wa khususan Bayan Barmansur ya Kapadi Mahfuz Bayan Kapadi Mahfuz Bayan Jami Mahfuz bahya syarah para jatuh jumlatan muqassana wa jami' masyayikhil boy wa jami' masyayikh hajin wa mutali'un falah wa jami' mustahiqina fi madrasatin Hidayatul Muqtadi'in Dirboy fi madrasatil Matali wa fi madrasatil Nurul Furqan wa khususan mu'allif hadha kitab Sayyid Muhammad wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin sampai tentang hubungan antar manusia. Sekarang kita lanjutkan yaitu babnya anwa'u darajatiman. Bermula ini itu menerangkan menjelaskan derajat-derajatnya manusia. Tu'ashiruhum yang bergaul siapa orang-orang. I'lam ketahuilah annan nasa sesungguhnya manusia bin nismati itu dengan dibangsakan atau dinisbatkan laka bagimu salatu firaqin itu ada khabarnya anna. Salatu firaqin itu 3 macam. Jadi kalau kemarin tentang pembahasan definisi manusia, kalau sekarang ini pangkat derajatnya manusia. Pembagian ada beberapa macam tingkatan manusia. Yaitu di sini dikatakan ada 3 macam, ada 3 derajat manusia. Siapa-siapa saja itu? Al-ula bermula yang pertama, man itu orang, hum yang bermula man, a'la itu lebih tinggi, minka daripada dirimu. Maqaman apanya derajatnya ataupun kedudukannya. Seseorang yang pertama digolongkan pertama, yang paling tinggi yaitu seseorang yang harus kita hormati. Siapa orang yang harus kita hormati? Yaitu syaratnya yang pertama yaitu makom, mempunyai kedudukan yang tinggi. Contohnya orang tua ataupun guru. Nah, ini layak kita hormati. Selanjutnya siapa? Wa aqlan, sehat akalnya sehat, waras. Jadi ada ketentuan yang harus dimiliki oleh orang yang mempunyai makom, derajat. Pertama, kedudukannya harus tinggi, termasuk salah satunya mempunyai umur yang berumur, mempunyai ilmu, mempunyai pangkat sama. Wa aqlan serta akalnya. Yang nomor 3 yaitu wa fadlan, mempunyai keutamaan, harus mencontohkan sifat-sifat yang terpuji.
tidak hanya sebagai orang tua yang sekedar menyuruh, ataupun tidak sekedar guru yang hanya bisa memerintahkan muridnya, tetapi mereka orang tua ataupun guru yang bisa mempraktekkan langsung kepada sang anak. Kan dengan praktek orang tua ataupun guru itu akan merekam otak si anak ini untuk mencontoh perilaku-perilaku yang baik. Nah, di situ tujuannya. Harus mempunyai keutamaan, tidak mempunyai sifat-sifat sebaliknya malah sifat-sifat yang jelek dimiliki. Nah, nanti dampaknya di anak. Jadi cara pengajaran terbaik anak itu dengan cara perbuatan orang tuanya yang baik. Dia akan merekam di otaknya sendiri. Dengan secara sendirinya terekam, seandainya seperti orang tuanya sering sholat, melaksanakan sholat, anaknya sering melihatnya. Nanti ketika si anak ini besar, tidak perlu untuk disuruh-suruh. Dengan sendirinya dia akan bisa mengerjakan sendiri. Nah, tinggal cara bacaannya yang kita ajarkan. Kenapa? Karena tadi dia sering melihat orang tuanya. Diajarkan dari kecil, karena merekam di otaknya tadi. Wa fadlan, keutamaan. Yang selanjutnya, seorang orang tua dan juga guru harus mempunyai wa'adaban. Bukan hanya sekedar keutamaan, tapi mempunyai adab yang mulia. Bukan hanya bersikap baik di depan anak, tetapi kita juga harus mempunyai sifat-sifat terbaik di hadapan semua manusia. Nah, di situ. Kawalidaika, siapa orang-orang yang harus dihormati, yang mempunyai pangkat yang tinggi itu? Kawalidaika, seperti kedua orang tua. Ini layak kita hormati. Tapi ingat, kalau ingin dihormati anak sampai dengan akhir hayat hidupnya, setidaknya dia mempunyai sifat-sifat yang tadi telah disebutkan oleh pengarang kitab ini. Bukan hanya sekedar orang tua yang pintar-pintar menyuruh, disuruh anaknya disuruh sholat, tapi orang tuanya tak ada pergi sholat. Ini salah. Harus juga orang tua selain memerintahkan, juga harus mempraktekkan. Inilah yang namanya didikan yang baik di situ. Wa asatizatika, dan juga guru-guru kamu. Jadi kedudukan orang tua dan juga guru itu sama-sama mulia. Sehingga pengarang kitab ini, Said Muhammad, mengatakan bahwasanya orang tua dan juga guru itu kedudukannya sama. Maka jangan sekali-kali dibeda-bedakan. Kalau di dalam ilmu adab, orang tua manusia itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita dari alam ruh ke alam dunia. Yang kedua, mertua yang telah merawat calon istri kita. Yang terakhir yaitu guru kita. Mengapa kok guru? Karena dia yang mengenalkan kita untuk lebih mendekati, bisa merasakan rasa iman Islam kita. Nah, di situ. Nah, jadi walaupun posisi guru itu tidak seperti rumitnya orang tua, yang sampai orang tua itu melahirkan kita, habis biaya merawat anaknya, itu saking tingginya kedudukan ilmu, sehingga derajatnya sama dengan orang tua tadi. Nah, itu pentingnya ilmu agama. Pentingnya ilmu agama. Siapa lagi selain kedua orang tua dan juga guru-guru? Yaitu wawulati umurika, orang yang menanggung diri kita. Kadang ada orang tua mungkin yang tidak mampu, tetapi orang tua lain, kalau bahasa kita itu bapak angkat, yang mungkin berkenan menanggung hidup kita untuk memondokkan kita. Nah, ini patut selayaknya diposisikan sebagai sama dengan orang tuanya, harus sama. Bahkan kalau bicarakan orang tua ini, Pak, jadi saya teringat dengan ada
tirakat, bukan thariqah Pak ya. Tirakat itu perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Lebih ringkasnya seperti itu. Di Lirboyo sama Kajen, Pondok Kajen itu sama-sama mempunyai mempunyai ciri khas, yaitu mereka ketika punya santri, Pondok Lirboyo dan juga Pondok Kajen, ketika punya santri itu lebih senang ketika santrinya itu balik ke rumah ngajar. Prinsip Pondok Lirboyo dan juga Pondok Kajen ini sama-sama harus mengutamakan ngajar, apapun profesinya, harus menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk mengajar. Paling sikit-sikitnya mengajar yaitu mengajar anaknya sendiri. Ini paling sikitnya mengajar anaknya sendiri untuk menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Sama-sama mempunyai pondok dua besar ini, sama-sama mempunyai prinsip mengajar. Santrinya harus mempunyai prinsip mengajar. Yang kedua, yaitu kalau di Lirboyo dan juga kalau di Lirboyo, perbedaannya ada di nomor 2 ini Pak. Kalau saya tengok, kalau di Lirboyo itu santri harus tirakat. Kalau ingin mempunyai kehidupan yang baik ketika masa tuanya ataupun mempunyai anak yang baik, itu harus tirakat. Kuat-kuat tirakat. Tirakat itu mulai dari berzikir, membaca sholawat ataupun berpuasa, apapun yang memang harus dapat anjuran dari gurunya, yang dapat ijazah dari gurunya. Kalau tidak, jangan sekali-kali. Kalau di Kajen agak ringan. Kalau di Kajen itu prinsipnya yang pertama prinsip harus mengajar, yang kedua kalau ingin mendapatkan sesuatu yang mudah itu dengan cara bersedekah. Nah, bersedekah. Kalau Kajen itu malahan kalau puasa, santrinya puasa, kadang banyak guru-guru kami itu marah. Karena ketika puasa itu kadang ketika belajar itu letoy, lemah, pemahamannya lemah, kadang pun banyak tidurnya di kelas. Ya, itu jadi tak boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau pengen mendapatkan sesuatu yang baik itu jangan dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah. Bahkan Bayi Nafi Abdillah itu pernah berbicara kepada kami alumni, itu mengatakan bahwasanya ketika seseorang santri ingin mempunyai anak yang baik, diniati dengan sedekah dengan niat anak, itu paling baik. Kalau diniati dengan anak, orang tuanya dapat. Itu kalau suami yang sedekah, kalau bapaknya yang sedekah diniati dengan anak, mendapatkan 5 pahala kebaikan. Anaknya dapat, dirinya sendiri dapat, orang tuanya nih, bapak emaknya, sama istrinya dapat. Tapi kalau istrinya yang bersedekah diniati untuk anak, yang dapat 7 pahala kebaikan, kembali ke anaknya, ke dirinya sendiri, ke suaminya, mertuanya, orang tuanya dapat. Nah, itu keutamaan sedekah. Jadi kalau merasa diri kita susah untuk tirakat yang sifatnya kayak yang susah-susah, baiklah melalui jalur yang ini nih, yang nyaman. Bersedekah itu tidak harus lewat harta Pak. Tidak. Dengan cara kita berperilaku baik itu sedekah. Dengan cara berbicara baik itu sedekah. Berbicara baik sedekah. Bahkan lagi itu senyum itu sedekah. Ini paling enak. Nah, tapi tergantung niat. Kalau niat diniati untuk anak, dapat tadi. Kadang tuh orang tuh salah menempatinya. Kadang bersedekahin anak tuh untuk ketika mengeluarkan uang, masalah. Sebenarnya ketika dia keluar rumah berperilaku baik, diniatin untuk anak, dapat sedekah dia, termasuk sedekah di situ. Jadi perbedaannya di situ.
Yang ketiga, nih sama Pak. Jadi kami itu dianjurkan ketika balik pondok dari maupun Lirboyo ataupun kajian itu sama-sama harus mengajar. Yang kedua, jangan tinggalkan sholawat di situ. Jadi belajar apa mengajar, kalau mengaji itu kan pasti Pak. Namanya orang Islam pasti baca Quran lah. Jahat benar kalau Islam tak baca Quran kan jahat. Walaupun satu-satu ayat pun satu hari ya, setidaknya baca lah. Kan satu ayat kan tak ada bahaya. Setidaknya untuk menggugurkan kewajiban kita. Kalau seandainya kita pun tak ada baca Quran sama sekali, setidaknya kita dalam sholat membaca surat dalam Al-Quran yang berbunyi Fatihah. Kalau kita jadi makmum kan baca Fatihah. Itu udah paling kurang-kurangnya tuh. Tapi kalau ingin dapat tuntunan, dimudahkan, tadi jangan lupa sholawat, ngaji, baca Quran, sholawat, sedekah. Ini 3 amalan ini. Ini 3 amalan yang akan merubah hidup seseorang. Dilanjutkan nomor 2, asaniyatu, golongan yang kedua yaitu man, itu orang, hum yang bermula man fi rutbatika, itu selevel dengan dirimu, selevel ataupun seumuran dengan kita. Siapa mereka ini? Ka'akhawatika, seperti saudara-saudara kamu, saudara laki-lakimu, wa ikhwanika, serta saudara perempuanmu. Yang nomor 3 siapa? Wa asdiqaika, teman-teman kita. Jadi yang nomor 2 ini apa namanya? Selevel dengan kita. Untuk selevel siapa-siapa saja itu, yaitu ya tadi itu saudara laki-laki ataupun perempuan serta teman-teman. Asali satu yang nomor 3. Asali satu bermula yang nomor 3. Kedudukan yang nomor 3 yang paling rendah, siapa itu? Man, itu orang, hum yang bermula man, adna, itu lebih rendah mingka daripada dirimu, ma'rifatan, apanya, pengetahuannya, wa aqallu, dan lebih sedikit darajatan, apanya, derajatnya. Ini bisa dikategorikan umurnya lebih muda daripada kita, pengetahuannya lebih kurang daripada kita. Itu termasuk orang yang di bawah kita. Ini yang mengkategorikannya Said Muhammad yang ngarang kitab. Selanjutnya kita masuk bab ibu. Karena tadi pembahasan yang pertama yaitu tentang orang yang harus kita hormati. Maka bab pertama tadi al-um. Jadi kalau lebih dikhususkan lagi, siapa di antara kedua orang tua kita yang harus lebih kita hormati? Yaitu ibu. Harusnya ibu kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, nanti ada di sini. Itu mengkategorikan bahwasanya ibu itu derajatnya 3 kali lipat daripada derajatnya ayah. Inna ummaka, sesungguhnya ibumu, qad kabatta, itu sungguh telah menanggung, siapa ibumu, al-masyaqqati, pada kesusahan, asyadidati, yang sangat, wal inayati, dan juga memeliharanya ibu, al-adidati, yang banyak meluangkan waktunya, fi hamlika, di dalam mengandung dirimu. Salah satu alasan untuk kita mendahului ibu dulu yang lebih kita hormati, karena apa? Karena ibu itu yang telah mengandungkan kita selama 9 bulan. Sebelum kita bisa disentuh didikan orang tua laki-laki kita, bapak kita, itu ibu dulu yang lebih memegang kita. Maka dari itu ibu itu harus kita lebih dahulukan. Paling terbaik. Jadi kalau untuk masalah kandungan, Pak, sebenarnya anak yang di dalam kandungan, makin lama di dalam kandungan itu sebenarnya lebih baik. Mengapa kok lebih baik?
Karena contohnya ada Imam Syafi'i itu di dalam kandungan, kalau tidak salah saya, seingat saya riwayatnya 2 tahun ibunya mengandung. Nah, 2 tahun seingat saya. Jadi makin lama anak di dalam kandungan itu sebenarnya makin baik sebenarnya. Selagi tidak ada keluarnya pecahnya ketuban, tidak ada orang tuanya tidak merasa kesusahan sakit yang luar biasa. Kalau memang belum waktunya dilahirkan, padahal udah masuk harinya, udah masuk bulannya, udah 9 bulan 13 hari, udah. Kalau seandainya belum ada tanda-tanda ingin keluar, biarkan ya. Karena mengapa? Karena di dalam alam rahim itu yang mengajarkan malaikat. Jadi yang mengandung yang di dalam rahim itu pengajaran yang untuk bayi itu malaikat yang pengajarannya, Pak. Malaikat. Jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya seorang ibu itu lebih banyaknya mengaji ketika mengandung anaknya di situ. Fi hamlika, di dalam mengandungmu, tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Wa wada'ka, serta melahirkan, dan juga ibumu melahirkanmu. Wa irdha'ika, serta ibumu menyusuimu. Wa nazafati thiyabika, bukan hanya sekedar menyusui, tetapi juga wa nazafati thiyabika, membersihkan ataupun mencuci baju kita. Jadi yang berjasa itu memang seorang ibu. Layak kalau ibu itu mendapatkan 3 derajat lebih tinggi daripada seorang ayah. Kalau di dalam hubungan suami istri, lebih tinggi derajat sang suami. Kalau di dalam rumah tangga itu yang paling tinggi derajat suami. Makanya kemarin itu ada pertanyaan kepada saya, ada yang nanya, seolah-olah itu Islam itu kurang adil, karena perempuan itu ditaruh derajat nomor 2, tidak setara dengan laki-laki. Kalau saya cara menjawabnya begini, saya bilang ada, lihat posisinya dulu. Kalau di dalam posisi rumah tangga, memang yang diutamakan seorang bapak. Tetapi ketika di kedudukan anak, ini ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapaknya. Nah, ini alasannya apa? Karena ini alasan tadi itu, bahwasanya hadis Nabi mengatakan ibu lebih utama untuk anaknya. Nah, kalau di dalam rumah tangga ya jelas sang bapak, maka jangan sampai sesekali ada seorang istri yang keluar rumahnya tanpa seizin suaminya, bahaya, karena Allah bisa melaknati. Wahyatotiha, dan juga yang menjahit baju kita. Wahafizoka, serta menjaga diri kita, mingkul 5, dari setiap perkara yadurru, yang membahayakan, padamu, pada diri kita. Jadi seorang ibu itu lebih peka daripada seorang ayah untuk menjaga sang anak. Seorang ibu itu tingkat kewaspadaannya lebih tinggi daripada bapak. Kadang kita kalau sebagai bapak itu nengok anak, kadang megang-megang garpu, bapaknya bisa santai-santai ya. Yang berkalut ibu kita yang berkalut. Jelas. Nah, jadi itu layak memang ibu itu, luar biasa seorang ibu. Wa yu'allimuka, serta yang mengajarkan kita. Maka kemarin itu juga ada pertanyaan sama ibu-ibu, itu ada pertanyaan sama saya, Pak. Jadi pertanyaannya, mengapa kok guru lebih utama daripada orang tua? Saya bilang, lihat dulu konteksnya bagaimana. Kalau memang orang tua kita pernah mengajarkan kita tentang syariat agama, masalah agama, layak kita lebih utamakan daripada guru kita.
Kalau memang orang tua kita pernah mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang tua kita tidak pernah sama sekali menyentuh bab agama, mengajarkan kepada anaknya, maka itu layak sekali seorang guru lebih utama daripada orang tua. Mengapa kok bisa? Ya karena apa, Pak? Karena guru itu, Pak, sosok pembimbing kita yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Jalan akhirat itu lebih lama daripada jalan dunia. Kalau dunia paling lama hidup 100 tahun. Sedangkan jalannya akhirat ini luar biasa panjangnya. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan ajaran yang guru kita ajarkan, maka akan banyak sekali musibah yang akan kita dapatkan nanti kelak di kehidupan selanjutnya. Maka layak seorang guru itu lebih utama daripada seorang bapak, kalau memang orang tuanya tidak pernah sama sekali mengajarkan agama. Nah, di situ. Ma'asyufqatiha, bersama dengan kasih sayangnya alaika terhadapmu. Jadi memang kasih sayangnya seorang ibu itu memang lebih besar daripada seorang ayah. Ketika lahir itu jelas, mengapa kok tidak diambil dengan bapaknya, bahkan ditaruh ke ibunya, ke dada ibunya. Itu menandakan bahwasanya tali kasih sayangnya seorang ibu itu lebih kuat daripada seorang bapaknya. Maka kalau ibu tidak bisa menyontohkan perilaku yang baik, ini luar biasa sekali, luar biasa. Kalau ingin tahu sifat-sifatnya anak, itu bisa dilihat wataknya anak, itu bisa dilihat dari seorang bapaknya. Kalau pengen tahu watak anaknya, tengok bapaknya macam mana watak. Kalau watak bapaknya nih suka bohong, anaknya kurang lebih. Ini masalah watak ya Pak ya. Kalau pengen tahu wataknya anak, itu lihat dari sikap watak orang bapaknya, bukan dari ibunya, tapi watak bapaknya. Karena di sini dijelaskan nanti ketika masuk di babnya bapak. Nah di situ, ibu itu memang madrasah ula untuk seorang anak, madrasah pertama bagi seorang anak. Maka setidaknya seorang ibu itu mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai anak yang baik. Setidaknya kalau dia tak mampu untuk berpuasa, tak mampu untuk melakukan zikir, tak mampu untuk melakukan sholat malam, setidaknya dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mempunyai anak yang soleh. Caranya bagaimana? Mencintai ulama. Alangkah beratnya seorang orang tua apabila mempunyai anak, ketika dia punya anak itu dia mengidolakan keluarga orang lain, Pak. Karena apa? Karena orang tuanya mungkin tidak bisa menyontohkan perilaku baik, sehingga dia suka melihat orang tua lain. Berat kita punya hati, Pak. Jadi kita kalau punya anak tuh dia mengidolakan keluarga kawannya, sakit di kita. Kalau memang betul jadi orang tua. Kalau dia tak jadi jadi orang tua, maka dia paling biasa aja. Paling biasa saja. Makanya kalau ingin mempunyai anak yang baik itu ya setidaknya kalau tidak mau memondokkan anak, antarlah anak untuk pergi nuntut ilmu kepada guru yang memang betul-betul menurut bapak layak untuk dijadikan sebagai guru. Itu penting, Pak. Kalau kita punya guru yang tak jelas, akhirnya dampaknya di kita. Dampaknya nanti di kita. Alangkah lebih baiknya kita harus menyeleksi, sebagai orang tua menyeleksi untuk anaknya mempunyai guru-guru yang baik. Jangan sampai kalau bisa adabnya tak masuk nih Pak. Kebanyakan kalau saya tengok, kalau orang kota itu lebih banyaknya
mendatangkan guru pergi ke rumahnya. Mendatangkan guru untuk datang ke rumahnya, mengajarkan anaknya masalah agama ataupun mengajarkan ngaji. Sebenarnya kalau untuk adab ini salah. Salah betul ya sebenarnya. Secara adab tak masuk. Secara adab. Setidaknya kalaupun kita tak bisa mengantar, setidaknya ya mungkin ada pembantu kita ataupun orang yang di rumah kita berkenan untuk mengantarkan anak pergi ke tempat guru. Nah, kalau tempat itu dekat, nah dia bisa jalan kaki pergi ke rumahnya. Nah di situ. Jangan sampai ada bahasa-bahasa guru datang ke rumah kita untuk mengajarkan anaknya. Itu kok bagi saya kok tak masuk sekali. Karena adabnya tidak ada, tak kena, adabnya tak kena di situ. Makanya biasanya kebanyakan ketika seperti itu kejadiannya, itu kebanyakan ya palingnya anaknya ya bisa ngaji gitu-gitu ya. Nah, gitu-gitu ya ngaji. Nah, kayak di masjid nih alhamdulillah ini udah bagus nih. Kan udah ada TPA, ada naungannya. Ada TPA-nya. Jadi ketika masjid ini ada TPA, ada naungannya, ya murid datang ke sana, guru pun ke sana. Karena ada naungan tadi. Naungannya. Itu lebih masuk adabnya di situ. Fi ridhoha wa mahabbatiha, bukan hanya sekedar kasih sayangnya yang lebih besar, yaitu wa mahabbatiha, rasa cintanya ibu itu lebih besar daripada rasa cintanya bapak kepada anak. Fayalzimu, maka wajib bagi kamu antu amilaha, untuk berbuat siapa kamu pada ibumu bil birri, dengan perbuatan yang bagus, wal ihsani, dan juga sama perbuatan yang baik. Badilan, keadaan menyerahkan, juhdaka, pada kesusahan. Jadi kalau ibu kita sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh pengarang kitab ini, maka doa sang ibu itu mustajab. Doanya ibu tadi itu lebih utama daripada doanya 40 wali. Kalau kita punya ibu yang bisa menyontohkan kita dengan baik, mempunyai perilaku baik, dia sholat, sedekah, semuanya dibaik, semua perbuatannya, maka jangan sampai sedikit pun kita menggoreskan gara-gara perbuatan kita sampai orang tua kita menyesali perbuatan anak. Ini doa orang tua mustajab sekali. Jangan sampai, jangan disia-siakan. Cukup sekian Mbak ya, kan udah masuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.